jadi kami lagi ada di Kampung Arab. Nah, hari ini kami lagi bikin tugas sejarah. Jadi ikuti terus ya. Wah. Oke, today itu dimulai dengan kami berkumpul di Cafe Agam Pisan yang terletak di hilir, tepatnya di dekat Pasar Kuto ya. Nah, di sini kami udah mulai masuk karena guide-nya udah ada di dalam. Oke, di sini kami udah kumpul, udah briefing juga, dan kakaknya lagi menjelaskan juga sedikit tentang sejarah dari Kampung Arab. Semua, perkenalkan nama aku Muzaim. Itu kelompok Arab itu penguasaan bisnisnya jauh lebih tinggi daripada Cina. Tapi nanti di tahun 1900 mulai kebalik, karena akhirnya kayaknya orang Belanda tuh lebih ini ya, memberikan akses kepada orang-orang Cina. Ini kan kampung Arab ya, dan ini kan ada galang kapal, bom baru juga dekat sini. Nah itu memang kawasan-kawasan yang mayoritas tuh banyak Arabnya. Dulu tuh banyak kapal-kapal besar tuh dimiliki oleh keluarga Arab. Kalau kayak keluarga Al-Munawar itu ada kapal besar yang bisa tonasenya 200 ton. Dan memang akhirnya usaha mereka tuh banyak usaha-usaha angkutan besar, terutama adalah kayu panglong. Oke, itu tadi udah dijelaskan sebagai permulaannya dari kakak guide-nya. Sekarang kami lagi menuju ke Kampung Arabnya langsung. Nah, sekarang kami lagi masuk ke kawasan Musola Al-Kausar, dan musola ini udah didirikan pada abad ke-18 Masehi. Jadi kalau dari kita masuk ke dalam sini banyak banget ya. Bin Syekh Abu Bakar. Bin Syekh Abu Bakar. Ya, di sini Bin Syekh Abu Bakar sama Bin Sahab. Iya. Hai. Annyeong. Kami lagi di Masjid Al-Kausar di daerah Al-Munawar. Iya guys, Kampung Arab. Nah, ini tuh kita lagi penelitian. Ini penelitian terakhir kita sebelum ke semester 5. Pendudukan orang Arab ini tadi wilayah-wilayah misalkan kampung Arab banyak. Tapi kalau yang namanya kampung marga, kampung Pam itu boleh dibilang cuma 3 itu yang banyak. Al-Munawar, Al-Kab sama Asgab. Nah, sekarang kita move ke rumah tamu, yakni rumah dari keluarganya Kak Mumtaz. Jadi semua yang kita punya di sini itu punyanya Allah. Makanya biasanya kita taruh ini di depan rumah supaya ngindarin ain. Kalau ada yang tahu ain, ngindarin ain salah satunya dengan cara ini. Terus ada juga sholawat biasanya kan. Nah ini juga untuk penangkal ain biasanya. Atau ada kalau di kita tuh jin, hafal jin. Tahu apa jin? Itu kan inilah rumah kami.
Jadi dulu di rumah ini tinggal sekitar 1, 2, 3 keluarga. Minggu biasanya itu ziarah kubro startnya mulainya dari sini. Mulai pertama kali sebelum jalan orang-orang kumpulnya di sini. Itu baru jalan lanjut lagi. Kenapa startnya dari sini? Itu pertanyaan pasti. Karena rumah ini termasuk rumah sejarah dari kalau kalian bisa lihat di sini Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Tadi udah lihat rumah batu, rumah warna hijau yang agak naik. Nah, itu nama yang punya rumah Rahmat bin Syahab. Ini menantu daripada Rahmat bin Syahab tadi. Jadi dulunya rumah ini juga termasuk punyanya Habib Ahmad bin Syahab. Tapi diberikan kepada menantu. Yang tengah. Yang tengah. Nah, jadi kalau kita tuh di tiap-tiap kabilah atau tiap-tiap warga itu biasanya namanya nggak beda-beda lah. Sama berikut. Jadi itu biasanya kayak ini Albin Hamid, marga Albin Hamid nih, marganya Albin Hamid. Itu biasanya namanya nggak jauh dari Ahmad, Abdullah, Alwi, kayak gitu aja. Jadi kayak udah Peter iya, tidak ada Peter ya. Makanya kita bisa track. Kita bisa nge-track marga gitu. Contohnya kayak di Syahab itu banyaknya Ali, terus ada lagi Ahmad, berapa? Alwi, Husein biasanya Husein, Hasan biasanya banyak di Syahab. Kalau aku sendiri marganya di Syahab. Kalau yang ini dari mamaku, Albin Hamid Pak Alawi. Nah, Albin Hamid ini fun fact-nya kita cuma ada satu keluarga se-Indo, keluarga se-Indonesia. Jadi satu Indonesia, Albin Hamid ini cuma ada di Palembang. Ada beberapa memang yang sudah berantau kayak di Madura, kemudian di Singapura, yang di luar Indo. Dan itu masih turunan dari sini. Ya, dia base-nya dari sini. Jadi ya Habib Abdurrahman bin Ahmad itu dia ngajak anaknya Habib Ahmad bin Abdurrahman untuk dakwah di sini. Padahal ini pakai juga. Padahal kalau dia nggak ninggalin, dia di sana tuh dianggap sebagai munsyid kita sebutnya. Munsyid itu pemimpin kabilah. Di sana tuh maksudnya di Hadramaut ya. Di Hadramaut Yaman itu dia sebagai munsyid kabilah atau pemimpin dari kabilah Albin Hamid ini. Tapi karena dia mendapatkan wasilah untuk dakwah, maka dia mengajak anaknya Habib Ahmad bin Abdurrahman untuk dakwah ke Indonesia lewat Singapura. Dua orang itu saudagar, semuanya menantu sultan. Rata-rata yang datang sini menantunya sultan. Mereka datang ke sini karena mereka dianggap syekh, guru segala macam, jadi diangkat menantu sama sultan. Nah, maka dari itu menepis orang-orang yang bilang kalau Habaib datang ke sini itu buat dari duit. Tapi memang aku tidak, maksudnya aku pribadi nggak nyangka karena emang ada beberapa orang yang memanfaatkan yang namanya Habaib tadi untuk mencari uang, dan itu bukan ajaran yang diajarkan sama beliau-beliau yang kalian lihat di sekeliling ini. Nah, kalau kalian lihat foto-foto yang ada di sini, itu sekeliling itu ulama, habaib, masyaikh. Ini belum seberapa, belum 1/1000 kan dari yang ada di dunia ya. Ini yang masyhur-masyhur, yang terkenal. Jadi kalian bisa lihat dari ujung bisa dibaca. Juga cadar, jilbab itu bukan budaya Arab. Kalau kalian mau tahu budaya Arab tahun sebelum adanya Islam itu masya Allah, berarti
mereka kemana-mana pakai bikini dan lain-lain. Pokoknya lebih parah daripada barat sekarang. Budaya Arab sebelum masuknya Islam. Jadi itu yang ada sekarang itu budaya Islam. Jadi jangan mau dibentur-benturin budaya Nusantara sama budaya Islam. Kalau budaya Nusantara sama budaya Arab ya terserah. Tapi kalau budaya Nusantara sama Islam jangan mau dibentur-benturin. Kayak contoh juga nih sarung. Sarung itu budaya Indo kan. Tapi itu sangat membantu untuk sholat dan lain-lain. Jadi mereka yang di sana pun sekarang pakai sarung. Yang di Yaman bukan di Saudi. Mereka pakai sarung, sarungnya Indo. Bahkan sarung Indo udah diimpor di sana. Mereka diekspor. Mereka diimpor sarung Indo buat dipakai sama orang-orang sana. Jadi sarungnya dari Indonesia. Sarungnya sarung badimor, sarung cap ayam. Oh iya, ternyata di kampung Arab ini juga pernah terjadi kebakaran, yaitu tepatnya pada tahun 2017, yang dimana menghanguskan rumah tua dan juga rumah yang dihuni oleh Habib Abdullah bin Idris Syahab. Oke, udah selesai jalan-jalan di kampung Arabnya, sekarang kita pulang. Oh iya, sebelum video ini berakhir, aku bakal bagiin keseruan kami hari ini. Selamat menyaksikan. Lu salah satunya. Pinky girl. Suci join cepat. Pinky girl. Ouch. Jadi Sungai Musi. Jadi kita lagi di anak tangga masjid musola Al-Munawwar. Hai, jadi ini kami bergelumpul di sini. Itu Ampera guys, di sebelah sana Ampera tuh. Dan ini Musi berapa ini? Musi 4. Dan di seberang itu rumah aku. Ya guys ya. Oke, bye bye. Sakit bulu. Ini ada air langsung jadi kalau sudah itu contohnya aja. Nah, tinggal ini lagi just lagi bawa di sini kan. Pengambang. Iya emang, ya emang saya itu. Video aja lah. Video ini. Iya, Dia udah beneran Rumah kopi. Hai. Lagi di masjid. Iya guys. Penelitian terakhir kita sebelum ke semester 5.
Oke, videonya aku tutup. Terima kasih udah stay. Bye bye.